Hey guys, balik lagi sama gue Randi Wirayuda dan Iman Zanatul Hairi dalam Pedas Podcast Dejavu Sejarah. Nah, kita langsung aja nih, kita mau bahas apa nih kali ini Kang Iman? kita akan membahas tugas kuliah. Wah bener, tugas kuliah yang filsafat dan metodologi sejarah ya, dengan dosen pengampunya Ibu Dr. Nuraini Marta M. Hum. Nah, dalam episode kali ini kita mau ngomongin yang soal filsafat dan metodologi sejarahnya soal apa nih Kang? Iya, kali ini kita akan membahas soal interpretasi. Di dalam interpretasi itu ya bagian dari penelitian sejarah, ada heuristik, verifikasi, interpretasi dan historiografi. Di dalam interpretasi inilah yang akan kita jelaskan, tapi segmennya hanya satu bagian. Oke. Awalnya interpretasi itu kan sejarahnya dari zaman Yunani kuno, dari zaman Aristoteles. Oh, Aristoteles. 500 tahun sebelum Masehi. Kemudian pada perkembangannya interpretasi ini berkembang, ada di dalam dunia sosiologi seperti Vertehen, ada hermeneutika, dalam strukturalisme, dalam fenomenologi juga, representasi dan juga semiologi. Nah, yang kita bahas kali ini adalah interpretasi tetapi dalam kajian semiologi yang kebetulan itu dicetuskan oleh Roland Barthes. Oh oke. Roland Barthes itu tokoh filsuf dari Prancis ya. Betul. Tahun 1960-an ya. Roland Barthes, tulisannya Barthes, cuma ini bukan kiper Prancis ya, Fabien Barthes ya. Nah kalau saya ingat gue ya Kang ya, si Roland Barthes ini juga pernah mengulas tentang kajian foto ya. Tahun 1961 kalau nggak salah dia mengkaji foto tentang foto yang ada di surat kabar media cetak itu. Kalau sekarang foto ada keterangannya kayak semacam caption gitu guys. Jadi Roland Barthes itu mengkaji foto yang ada captionnya itu membagi dalam dua pesan ya. Pesan dari si pemancarnya atau yang membuat pesannya, yaitu dari media, dan satu lagi dari penerimanya, publik atau pembaca. Nah, jadi memang tidak bisa dipisahkan antara foto dan teknologi, bahwa pada perkembangan teknologi foto ini kan berubah dari analog ke digital, sehingga kemudian interpretasi sejarah terhadap dokumen-dokumen yang ada fotonya itu juga mesti berubah gitu ya. Gambaran realitas, foto yang tadinya monokrom menjadi berwarna. Artinya ada perubahan pekerjaan-pekerjaan sejarawan dan fotografer ini harus saling mengisi di dalam mereka menginterpretasikan sebuah foto. Bagaimana sih cara menginterpretasikan foto sejarah? Nah, kira-kira begitu. Ya, namun dalam metodologi sejarah dan pengalamannya berhadapan dengan sumber sejarah nih, memiliki yang ada kemungkinannya bisa salah tafsir gitu, dan karena tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang bagaimana foto itu beroperasi dalam realitasnya gitu. Nah, semiotika itu mampu membongkar lapisan makna dalam foto dan motif-motif ideologis di dalamnya itu. Nah, meski secara umum Roland Barthes itu agak menolak ya soal semiotika menjadi sebuah ilmu ya, tapi di sisi lain semiotika cukup berhasil dalam menjelaskan gimana foto itu bisa beroperasi seperti yang sudah diterangkan tadi sebelumnya kan. Oke, betul sekali. Ini berkaitan dengan fenomena editing foto yang muncul pada tahun 90-an. Awalnya Thomas Knoll menulis sebuah program display, lalu juga ada Adobe ya pada tahun 90-an, lalu ada Photoshop, lalu juga ada perubahan warna foto seperti RGB color mode, lab color dan lain sebagainya. Pengembangan ini akhirnya menimbulkan yang kita sebut sebagai seni pengolah gambar. Nah, fenomenanya seperti apa sih? Fenomenanya seperti yang sekarang lagi in tuh, Yang sekarang lagi in tuh soal ini ya, soal ngewarnain foto lah ya. Betul sekali. Coloring foto tuh historical photo in color, colorize historical photo, pokoknya yang disebut dengan pewarnaan foto-foto sejarah gitu. Betul, foto sejarah yang umumnya hitam putih atau monokrom itu dirubah menjadi berwarna. Salah satunya misalkan tahun 2011 ada seniman namanya Sanadu Lawai, dia merubah foto-foto hitam putih menjadi berwarna. Ini kan pertanyaan yang sangat krusial ya bagi interpretasi sejarah. Kalau fotonya jadi berwarna, gimana tuh interpretasinya? Kan ada perubahan tuh di dalam sumber sejarah. Oke, silakan. Mungkin untuk penjelasannya silakan. Jadi hubungan antara teks dan foto disebut Barthes itu sebagai pencatelan teks. Nah,
Pertama, teks itu merupakan pesan parasit yang didesain untuk mengkonotasikan imaji gitu, atau melapisi gambar dengan petanda kedua. Jadi dengan kata lain, ini jadi menjadi titik balik historis yang penting. Pencatelan kata-kata ini membuat imaji tidak lagi mengilustrasikan kata-kata sebagai sesuatu yang jauh di luar dirinya. Di titik balik historis ini menuntut korban. Pada ilustrasi-ilustrasi tradisional, imaji berfungsi sebagai pengurai dan penerjemah teks. Jadi menjadi konotatif yang bersifat konotatif berubah menjadi denotatif. Dan sementara ketika kata-kata tertulis secara langsung pada imaji tidak lagi menguraikan atau tidak lagi menampakkan teks, tapi teks yang mensublimasi atau merasionalisasi imaji. Oke, jadi kalau kita simpulkan ke pertanyaan dasarnya, apakah pewarnaan terhadap foto sejarah, foto yang bernilai historis, yang monokrom, yang hitam putih menjadi berwarna, bagaimana resiko metodologisnya terhadap interpretasi sejarah? Nah, ternyata dijawab oleh Roland Barthes bahwa memang pekerjaan sejarawan itu adalah mengunjungi fakta sejarah. Namun, dalam proses tersebut, termasuk karena perkembangan teknologi, relasi antara masa lalu dan masa kini dikuasai oleh para seniman digital. Seniman foto digital yang mampu melakukan pewarnaan foto sejarah, mengubah foto digital dan menghadirkannya ke masa kini sehingga sangat dekat sekali dengan hari kita. Jadi kekhawatiran seniman digital ini akan merubah bukti sejarah itu memang betul, tetapi memang itu akan menjadi tugas sejarawan yang nanti akan menentukan apakah foto tersebut sebagai sumber sejarah layak atau tidak. Jadi saya kira kita tidak mempersoalkan soal seninya, yang kita persoalkan adalah apakah ini bisa memenuhi syarat-syarat sebagai sumber sejarah. Jadi dalam kajian interpretasi ini kita banyak mengambil keuntungan dari teori semiologi Roland Barthes bahwa ada lapisan makna, bahwa dalam foto itu kebagi lagi ada konotasi dan denotasi. Saya kira itu sangat membantu metodologi sejarah kalau dari saya seperti itu. Tapi sebetulnya juga mereka ini yang melakukan pewarnaan foto juga kayaknya nggak sembarangan ya kayaknya ya. Kayak Sanadulawe yang gue lihat Kang ya di beberapa karyanya ya. Dia memang mewarnai foto, mencoba mengotentikan sedekat mungkin, dan ketika dia mempublikasi hasil karyanya, pewarnaan foto, dia selalu menyandingkannya dengan foto-foto aslinya yang hitam putih gitu Kang ya. Betul sekali, itulah yang dilakukan oleh Sanadulawe sehingga kemudian kita tidak perlu khawatir lagi bahwa seniman digital itu yang mewarnai foto sejarah akan merubah sejarah. Karena sesungguhnya para sejarawan tahu yang mana yang benar. Saya kira itu mungkin Ren ya. Ya. Oke, cukup, terima kasih sekian. Semoga tugas ini bisa selesai dan menjadi manfaat untuk teman-teman juga. Oke. Dan kira-kira kalau misalkan teman-teman di luar sana, baik di kelas kita maupun di luar sana, mau ada tanggapan, silakan komen di kolom komentar ya. silahkan isi Jangan di kolom lupa juga komentar. subscribe dan like. Oke, salam pedas. Salam pedas.